Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allazi kataba alaina syiyam kama kataba alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Tsumma afdhalus shalah wa azka taslim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi masih di dalam suasana Ramadan yang istimewa. Semoga Ramadan kita tahun ini menjadi titik tolak kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita menjalankan puasa, baik yang wajib maupun sunnah, dari kita balik, dari kita mulai mau berpuasa sampai seusia kita hari ini, ada yang sampai 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang sampai ke 50 tahun. Namun, kalau kita mau jujur, selama ini puasa kita hampir tidak pernah membawa perubahan yang signifikan pada diri kita untuk menjadi seorang pribadi yang bertakwa secara zahiron wa batinan. Perlu kita mencari celah. Kenapa sebab? Dalam tanda kutip, kita katakan puasa kita gagal. Sehingga tidak mampu merubah kita menjadi orang yang muttaqin. Di antara hal yang perlu kita pahami, kelemahan utama kita dalam berpuasa di masyarakat secara awam, yang nomor satu adalah kurangnya ilmu. Ilmu yang terkait dengan puasa, baik puasa zahiron wa batinan. Rata-rata, kalau saya boleh mengatakan, puasa kita selama ini tidak berbeda dengan puasa anak-anak kita yang masih SD. Di mana puasa kita setiap siang mulai subuh kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Maghrib kita berbuka, makan. Hanya itu saja dan itu berlalu terus setiap tahun demi tahun seperti itu saja. Maka puasa seperti ini tidak akan pernah merubah kita. Sehingga level kita hanya di level puasanya anak SD itu tadi. Tidak sampai naik ke level-level berikutnya. Untuk bisa naik, mau tidak mau kita harus tahu ilmu tentang puasa zahiron wa batinan. Bagaimana hati waktu berpuasa. Kemudian celah kedua yang menyebabkan sampai hari ini puasa kita belum merubah kita, yaitu kurangnya keyakinan kita kepada Allah. Di mana puasa ini butuh tekad dan keyakinan yang kuat. Bukti kita kurang keyakinan kepada Allah, kita sahur, kita makan sahur, kalau kita tidak sahur dengan jumlah yang banyak, kita tidak siap. Khawatir besok tidak bisa menjalani aktivitas dengan kuat. Padahal seandainya kita yakin, kita sehari semalam makan sekali pun, hanya sekali saja misalnya, itu kuat. Ketika kita punya keyakinan. Kita baru merasa sedikit lapar, padahal itu hanya rasa lapar, belum tentu lapar yang sebenarnya. Bukti kalau kita belum lapar, meskipun ada rasa, kalau orang Jawa mengatakan lintir-lintir, terasa seperti lapar, tapi ketika kita biarkan kita masih bisa aktivitas, maka itu belum lapar, itu hanya rasa lapar. Karena kurangnya keyakinan, baru ada rasa lapar saja, kemudian kita sudah merasa seakan-akan tidak akan bisa bertahan lagi sampai sore. Kurangnya keyakinan. Yang ketiga, penyebab kegagalan kita adalah kultur, budaya kita. Di mana dalam kebiasaan kita, makan sehari 3 kali, kemudian anjuran agama kita dalam puasa mengkonsumsi makanan sehari 2 kali, berbuka dan sahur. Kita budaya yang demikian itu sehingga memaksa kita untuk ketika berbuka balas dendam. Sehari mulai pagi sampai maghrib kita tidak mengkonsumsi makanan, begitu berbuka semua
Semua yang ada di hadapan kita seakan-akan mau ditelan. Bahkan kadang sampai ketika makan sahur pun, ketika kita sholat tarawih pun, ketika kita sholat tarawih pun kadang terasa lagi seperti ada yang mau keluar. Karena kekenyangan. Yang terakhir, penyebab puasa kita, dalam tanda kutip kita anggap gagal, yaitu lingkungan kita yang tidak mendukung. Anak kita ingin makan enak, istri kita ingin makan enak, kemudian kita pun merasa ikut tidak nyaman kalau tidak makan yang enak. Ketika saudara-saudara teman-teman kita menyuguhkan tampilan-tampilan yang indah di luaran, penjual-penjual itu, pedagang-pedagang kaki lima itu menawarkan makanan yang begitu menggoda selera, kita tergoda. Maka lingkungan ini juga sangat mempengaruhi. Mohon maaf, saya dulu ketika di pesantren terbiasa di bulan Ramadan makan 1 hari 1 kali. Karena teman-teman semuanya begitu. Lingkungan sangat membantu kita untuk kita bisa menjaga diri kita. Dan semoga kita diberi kesempatan untuk mengkondisikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang kondusif bagi para pelaku puasa. Kita diberi keyakinan dan kita diberi ilmu yang bagus, yang mampu mendongkrak kemauan kita berpuasa zahirun wa batinan. Akhirnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.